Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kabar pertama, Toni Kroos mengakui bahwa ia batal pindah ke Manchester United karena sosok Louis van Gaal. Manchester United memecat David Moyes ketika ia sedang bernegosiasi dengan Bayer untuk mendatangkan saya. Manchester United menunjuk Louis van Gaal sebagai manajer baru mereka. Gara-gara itu, kami memutuskan untuk membatalkan transfer itu. Kabar selanjutnya, Fabrizio Romano, terkait spekulasi Nicolo Barella ke Manchester United. Manchester United ingin merekrut Barella itu tidaklah benar. United tidak berencana untuk merekrut Barella di tahun 2025. Mereka juga tidak sedang mendekati agen sang gelandang seperti rumor yang beredar. United bisa mengamankan jasa Barella andai mereka benar-benar berminat pada sang gelandang. Ini disebabkan Barella baru saja menekan kontrak baru di Inter Milan. Kontrak barunya ini mengikat sang gelandang untuk jangka waktu yang panjang. Itu berarti Barella punya mahar transfer yang sangat tinggi sehingga United diyakini bakal sulit untuk membajaknya. Kabar selanjutnya, Anthony tidak cocok di Premier League. Yokole, masalah dengan Anthony di Manchester United adalah saya pikir dia adalah pemain yang sangat cocok untuk Liga Belanda. Saya pikir tuntutan fisik dari Premier League adalah sesuatu yang membuatnya kesulitan. Ia adalah pesepak bola berbakat dengan teknik dan keterampilan yang hebat, dan senang melihatnya bermain bagus saat menghadapi Barnsley. Tapi saya tidak melihat dia bisa membuat dampak di tim inti United musim ini dan saya tidak bisa melihatnya membalikkan keadaan di Manchester United. Saya pikir dia bermain untuk pindah dari klub dan saya pikir United akan melewatinya. Dia bukan pemain tua dan dia akan memasuki masa jayanya dalam beberapa tahun ke depan, jadi saya pikir dia mungkin lebih cocok untuk liga lain. Kabar selanjutnya, Jones yang murka terhadap Rangnick. Phil Jones, saya tidak pernah hilang akal di ruang ganti dan saya tidak pernah merasa emosi sampai hilang kontrol di ruang ganti. Dan saya rasa itulah satu-satunya momen di karir saya ketika saya benar-benar murka. Saya sangat marah, itu mempermalukan saya. Dia mempermalukan saya di hadapan publik Anfield, rival kami, juga di hadapan fans, di hadapan keluarga, dan para pemain. Ketika saya melihat pertandingan itu lagi, saya tidak kehilangan bola, saya bermain tenang. Bukan berarti performa saya sempurna, tapi saya jelas tidak pantas ditarik keluar di paruh waktu. Ada pemain yang jauh lebih buruk dari saya di pertandingan itu, tapi saya adalah pemain yang paling mudah ditarik, saya adalah kambing hitam. Kabar selanjutnya, Cido Obi Martin dan Eric Cantona hari ini. Kabar selanjutnya, kursi kepelatihan Erik ten Hag akan terancam jika Manchester United menuai hasil negatif dalam 3 laga ke depan vs Spurs, vs Porto, dan vs Villa. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, dikonfirmasi bahwa kepindahan Cido Obi Martin ke Manchester United saat ini telah disetujui oleh Premier League. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, tentang apakah United harus lebih maju daripada saat ini. Ya, Anda harus menilai situasinya, kami masih terus bekerja dan berkembang. Kami membuat pilihan untuk merekrut pemain yang sangat muda seperti tahun lalu dengan Hojland dan tahun ini dengan Zirkzee dan Leny Yoro. Kami percaya pada mereka, untuk saat ini dan juga masa depan. Namun, saya juga tidak sabar. Saya ingin terus maju. Namun, kami meraih kesuksesan dalam 2 musim terakhir dan kami harus bekerja keras untuk meraih lebih banyak kesuksesan. Tentang apa yang salah selama 2 pertandingan terakhir untuk Manchester United, ya, tidak mencetak gol. Itulah masalahnya,
area kuncinya adalah mencetak lebih banyak gol. Sebagai satu tim, kami memiliki pemain di seluruh tim yang memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Itu jelas, Anda melihat semua peluang yang kami ciptakan tetapi kami tidak cukup mencetak gol. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat menegangkan. Pertandingan Vespers selalu begitu dan saya pikir ini juga gaya permainan kami. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat dinamis dan menarik. Kabar selanjutnya. Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo. Ia mungkin akan mencetak lebih banyak gol daripada yang dilakukan Erling Haaland saat ini untuk Man City. Jadi saya berbicara dengan Cristiano, kami membuatnya di Manchester United, tetapi saya pikir mungkin itu memengaruhi seluruh ruang ganti, dinamika di ruang ganti. Semuanya berpengaruh. Bergabungnya kembali Cristiano Ronaldo. Mungkin pemain lain merasa kurang penting karena jelas ini adalah salah satu bintang dunia yang datang. Cristiano bermain dengan baik. Dia menjadi pencetak gol terbanyak tahun itu dengan 24 gol atau semacamnya, tetapi saya kehilangan pekerjaan 10 minggu kemudian. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, Joshua Zirkzee. Apakah saya pikir Joshua Zirkzee bisa produktif? Ya, bisa. Dia masih muda. Anda lihat kemampuannya, pemain penghubung yang sangat bagus, dia kreatif. Dia punya momen-momennya. Gol melawan Fulham adalah aksi dan penyelesaian yang hebat. Namun di area itu dia jelas bisa berkembang. Dia punya beberapa atribut yang sangat bagus. Kabar selanjutnya. Kepala Eksekutif United, Omar Berrada, telah memberitahu stafnya bahwa tujuannya adalah memenangkan gelar Premier League pada tahun 2028. Untuk memperingati ulang tahun Manchester United yang ke-150. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, setiap lawan punya kelebihan dan kekurangan, dan Tottenham punya kelebihan dalam filosofi mereka. Itu sangat jelas. Tottenham bermain sangat menyerang, tetapi juga memberi ruang. Itu mungkin membantu. Tetapi Anda harus bermain sangat bagus melawan Tottenham besok. Kami ingin mengendalikan permainan dan Anda membutuhkan level performa yang tinggi. Kami akan kembali berkreasi, saya yakin, tetapi kami perlu memanfaatkan peluang kami. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag merasa yakin ia dapat mengubah Joshua Zirkzee menjadi penyerang yang dapat memecahkan masalah mencetak gol Manchester United saat ini, meskipun ia memulai kariernya dengan lambat di Old Trafford. Times. Kabar selanjutnya. United akan kalahkan Tottenham. Chris Sutton, saya menjagokan Manchester United untuk memenangkan laga ini. Menurut saya pribadi, United tidak bisa mengalahkan Tottenham jika mereka tampil head-to-head. Namun ada alasan mengapa saya percaya United akan menang. Gaya bermain Tottenham cocok dengan gaya bermain Erik ten Hag. Di pertandingan-pertandingan seperti ini, taktik serangan balik Erik ten Hag sangat efektif untuk diterapkan. Jujur, saya tidak sepenuhnya yakin United akan mengalahkan Spurs. Yang paling membuat saya khawatir adalah lini tengah mereka. Apakah United akan mengandalkan Christian Eriksen lagi ketika menghadapi mantan klubnya? Dia memang pemain yang bagus, namun apakah ia punya tenaga untuk bermain selama 90 menit? Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, Bruno Fernandes yang tampak sedikit lelah. Saya pikir tim menempatkannya dalam situasi yang sulit. Saya pikir dia mampu dan dia telah membuktikannya. Berkali-kali di Liga Primer, dia dapat menciptakan banyak peluang. Saya yakin dia tidak akan melakukan hal yang berbeda. Dia akan mencapai titik ini, dia akan menemukan performanya.
Dia sudah menciptakan peluang tetapi dia akan melakukan umpan-umpan terakhir. Dia akan mencetak gol. 100% dan ini hanya masalah waktu. Kabar selanjutnya. United akan raih hasil imbang v Tottenham. Alan Shearer, saya rasa ini akan jadi pertandingan yang besar dalam perebutan posisi 4 besar musim ini. Saya bisa bilang kedua tim sama-sama tidak menjalani start yang bagus di awal musim ini. Kedua tim tidak ada dalam performa yang bagus belakangan. Jujur, sulit untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan pertandingan ini, karena seperti yang saya bilang penampilan keduanya lagi kurang bagus belakangan ini. Namun saya bisa melihat pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang. Statistik, Lisandro Martinez v Christian Romero di Premier League sejauh musim ini. Kabar selanjutnya. United akan menangi laga v Tottenham. Jamie Carragher, saya rasa Manchester United akan memenangkan laga besok. Anda bisa lihat ketika Man United tampil di kandang Crystal Palace. Mereka bermain dengan sangat baik dan mereka sangat tidak beruntung hanya mendapatkan hasil imbang 0-0 di laga tersebut. Saya memprediksi Man United menang dengan skor 2-1 di pertandingan ini. Tapi saya rasa mereka bisa mencetak gol ketiga di akhir-akhir laga. Kabar selanjutnya. Amad Diallo, ketika ditanya tentang bestinya di dunia sepak bola, sulit untuk menyebutkan hanya satu. Di Manchester United, saya sangat dekat dengan Kobe dan Garna. Saya punya banyak teman. Saya sangat menikmati masa peminjaman saya belajar banyak saat bermain di banyak pertandingan. Saya mendapatkan banyak kekuatan dan mampu menunjukkan kualitas saya. Erik ten Hag, orang penting. Dia ada di sana untuk membantu semua orang, bahkan saat Anda tidak bermain, dia ada di sana untuk berbicara dengan Anda agar tetap fokus di lapangan latihan. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu di lapangan, Anda harus siap dalam latihan. Ia banyak membantu saya. Momen favorit di Manchester United. Gol melawan Milan. Gol kemenangan di menit terakhir melawan Liverpool, dan memenangkan Piala FA. Pilih satu. Mungkin gol di menit terakhir melawan Liverpool. Pemain baru beradaptasi dengan sangat baik. Mereka membawa energi dan semangat positif. Level dalam latihan tinggi dan pemain baru membawa hal-hal baru. Tentang siapa pahlawan yang tak dikenal di Manchester United, mungkin stafnya, tukang perlengkapan. Ya, tukang perlengkapan. Mereka bekerja sangat keras dan memastikan semuanya siap untuk kami. Mereka sangat membantu. Tentang level apa yang bisa dicapai Kobe Maino, berbicara tentang Kobe seperti berbicara tentang legenda besar. Di usianya, dia sangat hebat. Pemain yang luar biasa, dan orang yang baik. Saya pikir dia akan menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah Manchester United. Alejandro Garnacho. Ia adalah pemain yang luar biasa. Saya sangat menyukai seberapa besar keinginannya untuk mencapai potensinya. Saya berharap bersama-sama kita bisa meraih sesuatu untuk klub. Pemain tercepat Manchester United. Menurut saya, Marcus Rashford adalah pilihan terbaik. Saya juga akan menyebutkan Rasmus Højlund. Anda tidak akan menyangka itu, tetapi dalam latihan ia sangat cepat. Salah satu hari terbaik dalam hidup saya adalah saat menandatangani kontrak dengan klub dan saya ingin berbuat lebih banyak lagi bersama klub. Mencoba dan memenangkan segalanya bersama klub. Mimpi saya dalam bermain sepak bola adalah memenangkan lebih banyak trofi bersama klub ini. Saya ingin memenangkan banyak trofi. Liga Champions, Premier League, semuanya. Saya ingin menang bersama klub ini, itulah impian saya. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, cedera Leny Yoro. Ya, dia baik-baik saja.
Sangat menyenangkan bahwa rehabilitasinya berjalan ke arah yang benar, dan saya berharap dia segera pulih. Tetapi yang saya maksud dengan segera adalah bahwa dia sekarang berada dalam proses perencanaan yang tepat. Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Newcastle 1-1 Manchester City, Arsenal 4-2 Leicester, Brentford 1-1 West Ham, Chelsea 4-2 Brighton, Everton 2-1 Crystal Palace, Nottingham 0-1 Fulham, Wolves 1-2 Liverpool. Kabar selanjutnya, breaking, klub-klub di Premier League sepakat untuk menutup bursa transfer musim panas sebelum musim dimulai. Bursa transfer musim panas akan ditutup pada tanggal 15 Agustus sebelum dimulainya musim 2025-2026. @timesport. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 29 September tahun 2012, untuk pertama kalinya sejak 1989, Tottenham Hotspur dapat memenangkan laga menghadapi United di Old Trafford. Skuad asuhan Andre Villas-Boas kala itu berhasil mengungguli United dengan skor tipis 2-3. Gol United dicetak oleh Kagawa dan Nani. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, Vipers. Kami jelas merupakan rival. Saya pikir ini bagus karena akan menjadi pertandingan yang sangat menyerang, pertandingan yang sangat terbuka, pertandingan yang sangat intens. Saya pikir ini memiliki sejarah besar, Manchester United melawan Tottenham. Saya pikir kedua tim akan berpikir untuk menyerang, dan karena itu, selalu ada ruang yang bisa Anda tinggalkan. Itu penting bagi kedua tim, tetapi tentu saja, kami ingin mengendalikan permainan, dan kami akan melakukan segalanya untuk mewujudkannya. Tentu saja ini merupakan tantangan besar melawan Tottenham dengan filosofi permainan mereka. Kami berharap dapat menemukan solusi yang tepat. Saya tidak mengharapkan itu perubahan dalam skuad. Kami sekarang 3 hari lagi sebelum pertandingan, dan seperti yang saya lihat sekarang, semua orang bermain dengan baik setelah pertandingan melawan FC Twente. Saya berharap skuad yang sama akan tersedia, dan kemudian saya akan memilih tim. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 29 September tahun 2001, Manchester United melakukan comeback istimewa saat dijamu Tottenham Hotspur di White Hart Lane. Tertinggal 3-0 di babak pertama, United bangkit dan mengamuk di babak kedua dengan mencetak 5 gol. United datang ke White Hart Lane dengan bekal 3 kali menang dalam laga Premier League sebelumnya. Namun, United sepertinya akan hancur karena di babak pertama saja mereka dibobol tim tuan rumah dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol tim asuhan Glenn Hoddle itu dicetak Dean Richards yang melakoni debut untuk Tottenham. 2 gol lagi diceploskan Les Ferdinand dan Christian Ziyech. Untuk mengejar ketertinggalan, United memasukkan Mikael Silvestre dan Ole Gunnar Solskjaer di babak kedua. Hasilnya pun terasa. Setan Merah mampu mencetak gol, bukan hanya untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi membalik keunggulan menjadi kemenangan istimewa 5-3. Gol pertama The Red Devils dicetak Andrew Cole. Setelah itu, Setan Merah tidak terbendung. Secara bergiliran, Laurent Blanc, Ruud van Nistelrooy, Joan Sebastian Veron, dan David Beckham melesakkan gol. Fantastis! Sir Alex Ferguson, saya tidak mengatakan apa yang saya katakan kepada mereka pada waktu istirahat, mengapa saya harus menanyakan itu? Glenn Hoddle, sebuah permainan hebat. Saya tidak bisa mengambil banyak kenyamanan dari itu karena saya harus melihat tim saya sendiri dan kami dalam bisnis mencoba untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Line up.
Tottenham, Sullivan, Richards, King, Perry, Tarico, Ziyech, Friend, Anderton, Poyet, Ferdinand, Sheringham, Supps, Keller, Rebrov, Thelwell, Davis, Etherington, Manwood, Barthez, Gary Neville, Irwin, Johnson, Blanc, Beckham, Booth, Scholes, Veron, Cole, Van Nistelrooy, Supps, Carroll, Chadwick, Solskjaer, Phil Neville, Silvestre. Referee, J. Inter, Stockton-on-Tees. Kabar selanjutnya. Foto, prediksi starting 11 Manchester United untuk laga menghadapi Tottenham Hotspur malam ini. Kabar selanjutnya. Jonny Evans, George Best. Ya, semua orang membicarakan George Best. Itu bukan hal yang baru bagi saya. Saat tumbuh dewasa, itu saja, semua orang membicarakan George Best dan betapa hebatnya dia. Sebagai penggemar United, itu cukup menonjol di rumah saya. Dia jelas merupakan ikon dunia. Berasal dari negara yang sama dengan saya, itu adalah sesuatu yang membuat semua orang di Irlandia Utara sangat bangga. Ia, George Best kemudian menjadi salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa dan jelas bermain untuk United, jadi saya memiliki kekaguman, rasa hormat, dan kebanggaan yang besar dalam dirinya. Ia mewakili semua hal tentang Irlandia Utara. Kami sangat beruntung karena dia mewakili kami. Ketika saya masuk ke tim muda di klub, Anda menjadi lebih tertanam dalam sejarah klub dan Anda tahu seberapa besar perannya. Itulah yang dibicarakan semua orang, betapa hebatnya George Best. Jadi, nama itu selalu identik dengan Manchester United, dan saya selalu merasakan sedikit keterikatan dengan fakta bahwa ia berasal dari Irlandia Utara. Saya ingat ketika dia, George Best, meninggal dunia pada tahun 2005, dan tentu saja, kami semua langsung menuju Old Trafford dan meletakkan bunga di luar stadion, dan itu adalah hari yang menyedihkan, tetapi juga pergi ke sana untuk merayakan. Anda tahu, betapa dia adalah ikon dan memberikan penghormatan kami. Ketika saya masuk ke tim junior, pelatih lama, Paul McGuinness, bersikeras bahwa semua pemain sudah tertanam dalam sejarah klub, semua pemain pada era itu dan betapa besar pencapaian itu, karena, jelas pada saat itu, itulah Piala Eropa pertama yang dimenangkan United dan kemudian yang kedua baru terjadi pada tahun 99. Jadi, butuh waktu yang cukup lama untuk menunggu klub. Jadi, mereka adalah bagian besar dari sejarah dan jelas fakta bahwa ia datang melalui tim muda merupakan inspirasi besar bagi kita semua. Itu menunjukkan semua tentang bakatnya, bahwa George Best memenangkan Ballon d'Or. Berasal dari Irlandia Utara, Anda tahu, itu bisa jadi sulit. Anda tahu Anda berasal dari tempat yang sangat kecil. Jadi, bagi seseorang untuk tampil dan menjadi bintang yang bersinar bagi semua orang, tidak hanya di Irlandia Utara, tetapi juga di seluruh dunia, sungguh menakjubkan apa yang telah dicapainya, dan Anda tahu betapa hebatnya dia sebagai pemain. Orang-orang masih membicarakannya hingga hari ini, jadi itu menunjukkan kepada Anda dampak yang telah dia berikan. Dan dia masih tetap menakjubkan untuk ditonton saat Anda melihat kembali video-videonya dan betapa tangguhnya dia. Juga, beberapa tendangan yang biasa dia lakukan dan dia akan bangkit, menjadi berani dan melanjutkannya, dan saya pikir itulah sebabnya dia dicintai oleh banyak orang. Orang-orang selalu bertanya siapa pesepak bola paling terkenal di negara Anda dan langsung saja Anda tahu Anda sudah lebih unggul dari mereka karena George Best. Semua orang pernah mendengar tentangnya, jadi, langsung saja, ia mengklaimnya, dan saya pikir ketika Anda melihat cara dia bermain, keseimbangan, keterampilan, dan cara dia melewati orang lain,
tidak banyak orang yang bisa menghibur penonton seperti dia, bahkan hingga hari ini. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag meyakinkan pemain untuk beristirahat. Itu sulit karena para pemain ingin bermain. Mereka memahami semuanya seperti rasio pertandingan, tetapi dalam hati mereka ingin bermain di setiap pertandingan. Melawan Leicester di Piala Carabao. Mereka merupakan tim yang kuat, tim Premier League, tetapi tentu saja kami sangat senang bermain di kandang sendiri. Ini juga merupakan piala yang ingin kami menangkan dan Anda harus mengalahkan setiap lawan. Kami menantikannya dan Leicester adalah lawan yang sangat tangguh, mereka akan tangguh. Ini akan menjadi tantangan yang bagus bagi kami, tetapi kami ingin meraih tempat di babak berikutnya. Kabar selanjutnya, Jonny Evans, tentang koleksi pakaian baru Manchester United, saya sudah melihatnya. Saya mencoba jaket itu minggu lalu. Saya mencobanya secara diam-diam dan saya harus mengatakan bahwa itu adalah pakaian olahraga yang luar biasa. Ada logo lama di atasnya dan semuanya, jadi itu indah dan Anda tahu itu mengingatkan Anda pada warna yang mereka kenakan saat itu dan final Piala Eropa 1968. Saya menyukainya. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag tentang Manchester United bermain, merekrut pemain muda, itulah pilihan yang telah kami buat dalam 2 musim terakhir. Saya memahami kesan yang dimiliki banyak orang terhadap Manchester United karena sejarahnya begitu besar. Tetapi itulah pilihan yang telah kami buat, dan itu juga ada hubungannya dengan keuangan dan batasan lain yang harus kami hadapi. Kami membuat pilihan untuk pemain yang lebih muda dan Anda tidak dapat mengharapkan mereka berada di level atas. Kami harus meningkatkan mereka dan mereka harus meningkatkan diri mereka sendiri dan kami harus menemukan tim yang dapat meraih kesuksesan secara konsisten. Tim ini, dalam 2 tahun terakhir, telah menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan dengan kesabaran. Dengan kesabaran, kami dapat memenangkan trofi dan sekarang kami harus menjadi lebih konsisten. Lolos ke Liga Champions tidak pernah dibicarakan lagi, Anda bertanya kepada saya, tetapi menurut saya, kami harus menang. Kami harus memenangkan trofi, itulah yang diperjuangkan klub ini. Klub ini berambisi untuk bermain di panggung tertinggi dan kami ingin meraih Liga Champions. Kami punya 2 jalur, satu melalui Premier League dan satu lagi melalui Europa League. Saya pikir mereka pemain United akan dinilai di setiap pertandingan, dan itu normal. Setiap orang, di setiap pertandingan, mengharapkan United menang. Kami tahu itu. Itu bukan rahasia bagi siapapun. Sekarang saatnya menjadi lebih efisien dan mencetak lebih banyak gol karena itu akan membuat Anda menang. Kabar selanjutnya, Ugarte akan jadi idola baru. Owen Hargreaves, anak ini bakal jadi pemain yang penting. Ia memberikan keseimbangan bagi United. Dia memang tidak punya karakteristik menyerang yang bagus, namun dia memberikan sesuatu yang dibutuhkan United, yaitu membantu lini pertahanan dan merebut bola dari lawan. Saya senang United mendatangkan anak ini, karena ia memiliki hati seperti singa dan para fans menyukai pemain seperti ini. Dia adalah rekrutan yang sempurna bagi United. Dia benar-benar bagus dalam melakukan pressing dan juga tackle. Manuel mampu merebut bola sebagus pemain-pemain manapun di sepak bola Eropa. Saya yakin para fans akan mencintainya, karena mereka sudah lama tidak melihat pemain seperti ini. Dia bisa menjadi pemain seperti Paul Ince, Brian Robson, Paul Scholes dan Michael Carrick. Kabar selanjutnya, Manchester United akan mencoba melakukan manuver transfer menggait bek Everton, Jarrad Branthwaite, pada bursa musim dingin nanti.
Manchester United ingin merekrut Branthwaite untuk mempertebal lini pertahanan mereka. Pasalnya di tahun 2025 nanti, United terancam kehilangan 3 bek sekaligus. Mereka dilaporkan akan berpisah dengan Jonny Evans, Victor Lindelof, dan Harry Maguire di tim mereka. Situasi ini membuat United menilai mereka perlu mendapatkan bek tengah baru dan Branthwaite jadi pilihan utama mereka. Everton menginginkan 70 juta pound. Mike Keegan, Daily Mail. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.